Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor dan beserta staf-staf Institut Pesantren Mathalul Falah, yang saya hormati Bapak Jamal Makmur selaku pembimbing Makoret Thariqah, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua agar kita dapat berkumpul di siang hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat ma'assalam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang saya cintai, hari ini kita akan membahas tentang ikhlas. Ikhlas adalah perkara paling penting bagi setiap muslim. Kenapa? Karena dengan ikhlas, ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala. Dan sebaliknya, jika kita tidak melakukan keikhlasan, maka kita akan mendatangkan dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat hanya mendatangkan dan mengharap pahala dari Allah saja. Dan sebaliknya, jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah, misalnya kita mengharap pujian dari manusia, maka itu dinamakan riya. Dan riya itu adalah termasuk, otomatis ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita akan mendapatkan dosa dari riya tersebut. Lihat, hanya dengan salah niat, perbuatan ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala malah mendatangkan dosa. Ada seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil yang bernilai besar karena bagusnya niat. Betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya apa? Amalan yang ringan seperti menyingkirkan kayu atau paku di jalan dengan didasari niat ikhlas mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan ringan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisinya. Dan amalan yang besar seperti ibadah haji dengan niat agar dipanggil Pak Haji, maka amalan besar tersebut rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisinya. Apakah ikhlas itu adalah sesuatu yang mudah? Nah, kita mungkin sering berkata, saya ikhlas kok menolong kamu, atau kita sering berkata, saya ikhlas kok memberikan uang kepada kamu, semisal dengan kata-kata tersebut. Dari kalimat tersebut terlihat ikhlas seperti hal yang sangat mudah untuk diucapkan. Apakah benar dengan demikian? Imam Ahmad yang merupakan imam mazhab dan hafal ribuan hadis, ketika ditanya, apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah? Beliau menjawab, perkara ikhlas adalah perkara paling berat dan sulit. Adapun saya yang berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan dengan ikhlas. Lihat bagaimana seorang alim ulama, sekali beliau masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sangat sulit dan tidak mengeklaim bahwa dirinya ikhlas. Sesungguhnya yang berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengklaim bahwa ikhlas itulah sangat mudah. Apa? Perkataan Imam Ahmad tersebut mengindikasikan bahwa ikhlas adalah perkara yang sulit, harus mendapatkan prioritas dari kita dalam setiap malam. Bagaimana cara menanggapi keikhlasan tersebut? Perkara sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan keikhlasan kepada hati kita? Nah, ada beberapa tips amalan untuk bagaimana kita menanggapi keikhlasan tersebut. Pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata seorang muslim, maka gunakan senjata ini dengan maksimal, karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas dan tidak
ikhlasnya atau tidak adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan doa agar kita diberikan keikhlasan seperti doa berikut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, yang artinya wahai Rabbi yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kedua adalah jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Adalah penyakit manusia, dan keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang melekat pada setiap insan. Tapi ada rambu-rambu yang harus kita dipatuhi agar perasaan ini tidak menghantarkan kita ke dalam dosa. Seperti di dalam halnya ibadah, sangat terlarang kita niatkan ibadah agar mendapatkan pujian manusia. Maka sekuat tenaga kita hilangkan perasaan tersebut ketika kita beribadah. Yang ketiga adalah sembunyikan amalan tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita ikhlas, karena dengan menyembunyikan amalan tersebut maka tertutup celah kita untuk mengharapkan pujian orang, dan inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Sekuat tenaga kita menyembunyikan amalan tersebut adalah sunnah kita. Ingat, hanya amalan sunnah saja berbeda jika amalan itu adalah amalan wajib yang disyariatkan untuk yang dilakukan di tempat umum, seperti sholat wajib, sholat Jumat, dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sebuah kisah, yaitu kisah Ali bin Husain yang merupakan cucu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam menyembunyikan amalan sedekah yang dilakukannya. Setiap malam beliau menaruh sekarung gandum di depan orang yang tidak mampu dengan niat sedekah ikhlas karena Allah. Kejadian ini tidak diketahui oleh semua penduduk setempat dan berlangsung dengan beberapa lama sampai akhir beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka tidak ada lagi kiriman gandum di depan rumah orang miskin. Dan ketika beliau dimandikan, ditemukan ada tanda hitam bekas di tumpuan badan berat yang di pundaknya. Maka semua penduduk di sekitar setempat tahu bahwa yang selama ini menaruh gandum di depan rumah orang miskin adalah Ali bin Husain rahimahullah. Setelah bagaimana usaha para ulama dan orang soleh terdahulu dalam menyembunyikan amalannya, niat mereka adalah agar amalan yang dilakukan tersebut bisa ikhlas lillahi ta'ala. Sembunyikanlah amalan itu seperti kita menyembunyikan aib kita. Itulah yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.